Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Allah telah memberikan hari ini kita kesempatan untuk sama-sama hadir ya dengan cara yang berbeda ya. Yang tentu ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah nikmat yang kompleks karena sejatinya setiap nikmat itu adalah sesuatu hal yang tidak sederhana. Sebagaimana kita menggunakan sebuah handphone, yang handphone itu terdiri dari layar, ya, kemudian ada keypad, ya, atau sekarang touch screens, kemudian ada speaker, ya, kemudian ada penguat daya sinyal, kemudian ada baterai, kemudian ada kamera, ya, ada port untuk charger dan lain sebagainya. Maka nikmat kita pun sama atau bahkan jauh lebih rumit dari apa-apa yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau handphone saja itu udah sangat rumit, ya, apalagi kehidupan kita, sehingga kebersyukuran itu memang menjadi indikasi utama seorang mukmin, yang dia tidak menjadi sempurna imannya ketika dia tidak bersyukur kepada Allah gitu. Karena seorang mukmin itu yang pertama harus bersyukur, dan yang kedua itu harus banyak beristighfar, harus banyak bersyukur dan harus banyak beristighfar. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, ya, karena tentu itu bukan hal yang mudah untuk kita yang mencintai seseorang yang tidak kita temui 1500 tahun yang lalu gitu ya, dan seseorang yang mungkin jauh dari gambaran kita hari ini, karena seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang sangat memiliki akhlak yang sangat agung gitu ya, sehingga kita memang butuh sangat berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara banyak bersolawat kepada beliau. Dan apa yang sedang kita tempuh hari ini, kita sedang tempuh membaca sirah atau sejarah tentang Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang menjadi umat yang Allah pilih untuk menjadi di belakangnya Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, dikenali oleh Rasulullah. Sebagaimana kita kalau sekolah di salah satu sekolah misalnya ya, kalau di sekolah teteh itu biasanya kalau ada anak ketemu di jalan tuh guru-guru biasanya otomatis anak RLA ya gitu. Ya, sekolah di RLA ya karena ada sikap-sikap atau ada kekhasan tersendiri yang dimiliki oleh anak-anak RLA gitu, sehingga mudah dikenali. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang mudah dikenali oleh Rasulullah SAW, sehingga dibolehkan untuk berada di barisannya beliau nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dalam keadaan penjaminan Allah atau fi dhimmatillah, yang mudah-mudahan itu menjadi salah satu kekuatan kita gitu ya untuk terus berada dalam dakwah gitu ya. Awatirillah rahimakumullah ya. Teteh tadi pagi membaca sebuah kalimat dari ucapan para ulama ya, menyebutkan bahwa seringkali ini di hadis keempat ya, di hadis keempat, hadis arba'in, bahwa ada orang-orang yang selama hidupnya itu melakukan amalan-amalan sholih, dan ternyata di akhir itu ya mereka melakukan amalan seperti ahli neraka. Jadi mereka menutup kehidupan mereka itu dengan ketidakistiqomahan. Nah, dan kita banyak sekali menemukan betapa orang-orang itu misalnya awalnya ngaji, awalnya mentoring bersama dengan kita, tapi di akhir hidupnya dia itu tidak melakukan kebaikan atau malah melakukan amalan-amalan kemaksiatan, yang akhirnya dia termasuk ahli neraka. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata alasannya karena
dia itu banyak melakukan amalan-amalan sholih karena ingin dilihat oleh orang lain, atau memang hanya mengejar popularitas gitu. Jadi dia beriman kepada Allah, dia ngaji, dia tilawah, dia pakai jilbab, itu memang di depan orang-orang saja. Ketika ramai dia melakukan amal-amal sholih, ya dia terekspos, kemudian dia senang membagikan apa amal-amal yang dia sedang lakukan, kemudian ketika dia sendiri dia malah melakukan kemaksiatan atau meninggalkan amalan-amalan sholihnya. Misalnya kita ini kan sedang belajar ya untuk sholat, misalnya sholat duha gitu ya. Kita belajar sholat duha. Nah, kalau misalnya sekolah, kita menjadi orang yang paling pertama misalnya memasuki masjid atau musola sekolah kita untuk sholat duha, gitu ya. Kita ke musola langsung gitu tanpa ke kantin terlebih dahulu, gitu ya, untuk sholat duha. Nah, tapi ketika hari Sabtu atau hari Ahad, gitu ya, hari Sabtu atau hari Ahad, kita malah misalnya sama sekali meninggalkan sholat duha kita, gitu ya, kita meninggalkan sholat duha kita, gitu ya. Kemudian kalau di sekolah jilbab kita rapi, kita belajar menutupi dada, gitu ya. Kemudian kita santun, gitu ya, misalnya di depan orang lain, gitu ya. Tapi ketika di rumah, misalnya kita tidak melakukan hal yang serupa. Nah, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mudah mudah down, mudah pesimis, mudah jatuh, mudah melakukan kesalahan yang berulang. Itu karena apa? Karena kita tidak menjaga ibadah-ibadah kita. Nah, jadi kita membiarkan ibadah kita itu terekspos, gitu ya. Kita membiarkan orang lain itu tahu ibadah-ibadah yang kita lakukan, tahu amalan-amalan yang kita lakukan dengan sengaja, gitu. Ya, walaupun memang ada amalan-amalan yang diperbolehkan untuk diperlihatkan, contohnya itu infak ya. Jadi infak itu memang diperbolehkan untuk diperlihatkan. Itu nggak apa-apa kalau diperlihatkan gitu. Ya, walaupun kalau secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau amalan-amalan yang lain memang sebisa mungkin kita menghususkan hanya untuk Allah. Karena apa? Karena dengan menghususkan hanya untuk Allah itu kita jadi membuktikan keimanan kita bahwa dalam sendiri pun gitu ya, tanpa dilihat orang lain pun ya saya tetap bersama dengan Allah gitu. Kita berdoa kepada Allah secara panjang, kita sholat, gitu tuh tidak berharap pujian orang lain, tidak berharap orang lain itu tahu, dan tidak berharap orang lain itu memuji kita. Ya, kecuali ibadah-ibadah yang memang udah nggak ada jalan lain untuk dilakukan dengan cara terang-terangan. Misalnya ketika kita di sekolah itu kan sholatnya berjamaah di sekolah gitu ya, kan itu tidak bisa kita sembunyikan di rumah gitu ya. Ya, karena kita juga kan sedang di sekolah gitu, jadi tidak bisa disembunyikan di rumah, jadi nggak apa-apa. Ya, kalau memang ada amalan-amalan yang memang kita tidak bisa sembunyikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada amalan-amalan yang hanya bisa kita keep antara kita dengan Allah, itu sesungguhnya akan menguatkan mental kita, menguatkan ruhiyah kita, dan menguatkan hati kita, gitu, seperti itu. Ya, sehingga akhwati fillah, mudah-mudahan sama ya seperti ngaji kita hari ini ya. Ya walaupun ya ngaji kita ini diketahui gitu, maksudnya Frida ya tahu bahwa Nala ngaji, Putri tahu Tazkiyah ngaji, kemudian Syifa tahu kalau Umah ngaji, tapi bagusnya memang ya apa-apa yang kita lakukan ini kita tidak terlalu banyak menyebarkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan gitu. Nggak perlu kita expose, nggak perlu kita share terlalu banyak gitu, atau bahkan jangan men-share gitu, jangan men-share amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau ilmunya nggak apa-apa ya, kalau ilmunya nggak apa-apa, tapi kalau kegiatannya, amalannya maksudnya amalannya itu yang kita tidak boleh sampaikan. Misalnya kita jadi posting status, atau misalnya kita jadi
bercerita kepada orang-orang bahwa saya itu ngaji gitu, saya itu setiap pekan begini-begini gitu. Kalau tujuannya untuk orang lain jadi tahu, ya baiknya sayang sekali karena itu memang akan tetap berpahala, tapi membuat kita tidak menjadi orang yang dikuatkan Allah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala karena beberapa ucapan para ulama, ya, man aktsara amalun syir, ya barang siapa yang amalun itu beramal dengan syir itu artinya sembunyi-sembunyi, ya, aslahallahu lahu, maka Allah akan memperbaiki ya qalbuhu, hatinya. Jadi Allah itu akan memperbaiki hatinya. Ya, jadi kalau kita hari ini merasa bahwa kita udah ngaji selama 2 tahun mungkin ya, kalau teman-teman yang awal 2 tahun gitu, tapi kita sering down, kita sering pesimis, kita sering putus asa, kita sering sedih, ya itu salah satunya disebabkan oleh mungkin selama ini kita beramal, kita melakukan kebaikan yang itu terlalu banyak kita expose kepada orang lain, terlalu banyak kita ceritakan kepada orang lain, sehingga amalan-amalan itu tidak menjadi amalan-amalan yang memperbaiki hati kita, gitu ya. Ya, ahwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke part keempat tentang ta'riful Quran. Ya, ta'riful Quran itu materi yang sudah kita bahas 3 pekan ini ya, 3 pekan ini, dan ini ada materi yang bisa jadi terakhir atau satu kali lagi ya. Teteh ada satu hal lagi yang Teteh mau sampaikan juga kepada teman-teman, mungkin di pertemuan yang nanti ya yang akan datang. Al-Quran, hari ini kita akan membahas tentang part keempat tentang Al-Quran, yang mudah-mudahan itu bisa menambah thaqafah atau keilmuan kita dalam Al-Quran. Ya. Nah, ahwati fillah rahimakumullah, memang orang mukmin itu harus berjalan berdasarkan pemahaman. Tidak boleh kita itu melakukan sesuatu kecuali kita itu sudah tahu konsekuensi dan resiko-resikonya ke depan. Sehingga memang mukminat itu menjadi orang-orang yang cerdas. Karena sebagian dari perempuan itu seringkali tidak berpikir secara long term, tidak berpikir secara jauh, tidak terpikir secara fima ba'ad, di masa yang akan datang tuh dia tidak berpikir tentang itu. Walakin mukminat itu asakson, ya, nufakir haula syai'in fima ba'ad. Ya, orang-orang yang kita itu berpikir tentang fima ba'ad, tentang yang akan datang. Ya, apa yang akan terjadi di yang akan datang apabila saya begini dan begitu. Ya. Jadi bukan berdasarkan takriban itu perkiraan, bukan berdasarkan perkiraan, tapi memang hasil dari pemikiran yang matang gitu ya. Ya, misalnya kalau saya kalau misalnya saya melakukan ini gitu ya, apakah ini akan berefek kepada masa depan saya atau tidak gitu. Nah, mukminat itu selalu berpikir tentang itu gitu ya. Nah, sehingga kita ini memang dilatih gitu. Jadi kita itu memang punya sunatullahnya, ya, ditakdirkan oleh Allahnya, memang kita tidak memiliki kemampuan berpikir yang terlalu panjang seperti laki-laki, sehingga laki-laki itu memang kalau sudah beriman, ya dia jauh lebih mudah untuk mengistiqomahkan dirinya, sedangkan perempuan memang punya kekurangan yang dia kadang tidak memikirkan hari-hari berikutnya, sehingga kalau kita sebagai mukminat itu kita memang melatih diri kita gitu. Jadi kita memang membiasakan diri kita untuk berpikir jauh ke depan. Nah, begitu pula dengan amalan gitu. Jadi kita itu dalam Islam, ya, dalam Islam itu kita diperintahkan untuk sebelum beramal itu kita mencari ilmunya gitu. Kita mencari ilmunya, ya, dan kita mencari ilmunya sesuai dengan apa yang harus kita cari gitu ya. Tuh ya. Nah, nanti insya Allah juga Teteh akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam ya, atau sumber-sumber
kita itu bisa cari ilmu dalam Islam itu dari mana aja ya, tapi setidaknya yang akan banyak kita bahas di mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin di awal-awal waktu kita ngaji ini ya, tentang Al-Qur'an dan hadis gitu. Jadi Al-Qur'an dan hadis ini adalah landasan dari keilmuan kita. Ya, jadi bukan dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C ya, tapi kita memfokuskan diri kita dulu hari ini, ya, menguatkan diri kita dulu hari ini untuk mencari ilmu itu kita memperbanyak mencari ilmu di Al-Quran dan hadis terlebih dahulu, hadis yang sahih yang diutamakan ya, gitu. Nah, sehingga memang karena kita akan banyak beramal, kita akan berdakwah gitu ya. Teteh ngelihat ada dari kita yang semangat untuk berdakwah. Kita juga ada yang mau mengajarkan Al-Quran. Kita juga ada yang ingin melakukan amal-amal sholih yang lebih banyak. Kita ingin ngurusin rohis, kita ingin memperbaiki keluarga kita dan lain-lain. Itu kan perlu ilmu. Ya, dan ilmu itu tadi Teteh sampaikan memang kita dapatkan, kita fokuskan untuk kita cari itu di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita agak kesulitan untuk memahami Al-Quran, salah satunya kalau kita nggak tahu apa itu Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu diturunkan, ya, siapa yang menurunkannya, untuk siapa, ya, diwahyukan kepada siapa. Nah, kita harus tahu informasi itu secara rinci, gitu ya. Dan kita sudah bahas itu selama 3 pekan yang lalu ya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya gitu ya, tentang Al-Qur'an ya. Kita akan slide share ya. Tunggu sebentar. Ini share screen ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan ya insyaallah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, ta'rif Al-Quran yang pertama. Wajah Teteh agak dikeluarin. Ya, ini tentang ta'rif Al-Quran yang keempat ya, kita akan pelajari hari ini. Nah, mungkin ya untuk mengawali kita ingin mengingatkan kembali ya, limadza yunzilunallah Al-Quran. Ya, kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Ada yang mau menjawab? Ya, bisa jawab masing-masing ya di rumah ya. Nah, jadi kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu ya sebagai hidayah, ya sebagai guidance, sebagai petunjuk, ya yang isinya itu memang bukan tentang keilmuan saja, tapi memang tentang petunjuk gitu. Huda, ya dia adalah huda, dia adalah petunjuk, arahan, ya untuk kehidupan kita sebagai manusia gitu. Karena kita itu ya dunia itu adalah salah satu part dari rangkaian kehidupan kita yang harus kita lewati sampai nanti kita di yaumil akhir. Sehingga untuk melewati masa-masa di dunia ini kita perlu adanya guidance, kita perlu adanya huda, kita perlu adanya direction gitu ya. Kita perlu adanya arah. Nah, yang arah itu atau kita sebut sebagai hidayah gitu ya. Ya. Itu ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, terus kenapa ya Al-Quran itu disebut sebagai kitab yang mendahului ilmu sains? Karena memang Al-Quran itu diturunkan ya 1.500 tahun yang lalu gitu ya. Ya 1,5 abad yang lalu, yang itu sudah sangat jauh, dan ketika masa itu memang teknologi tidak seperti hari ini. Ya. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan gitu ya, ketika Teteh SD itu yang memiliki handphone di kelas kita itu, ya di kelas Teteh itu, ya dari sekitar 45 siswa yang memiliki handphone itu cuma 2 gitu ya. Tapi hari ini Teteh ngajar daring ya di sekolah ya. Kemudian kelas 6 itu hampir semua dari mereka sudah punya handphone, dan handphonenya itu jauh lebih canggih daripada handphone teman-teman Teteh ketika kelas 6 waktu 2006 tahun lalu itu ya, 2006 lalu.
Sehingga kita juga terbayang ya, ketika zaman itu mundur, berarti memang semakin mundur teknologi gitu. Ketika kita mau rewind gitu ya, mau membalikan waktu di waktu yang sebelumnya, memang teknologi itu memang sedikit gitu ya. Jadi kalau hari ini itu ada USG ya, USG apa namanya, kehamilan itu ada 4D ya, jadi bisa ya ada yang 4D ya, juga ada yang 3D gitu ya, ada yang 3 dimensi, 4 dimensi, ada yang 2 dimensi gitu ya. Yang kalau 2 dimensi itu yang foto aja gitu ya. Itu apa namanya, di sebelumnya itu ya nggak ada, ya, USG itu nggak ada gitu ya. USG itu nggak ada, belum ditemukan gitu. Nah, sehingga terbayang kalau 1.500 tahun yang lalu itu kayak apa gitu ya. Pasti apa namanya, secara teknologi sangat jauh dengan hari ini. Sehingga ketika Al-Quran itu menyampaikan ini dan itu gitu ya, tentu ya itu adalah sebuah kebenaran ya, dan artinya Al-Quran itu memang mendahului sains modern. Al-Quran itu memang mendahului ilmu pengetahuan kita. Ya. Ya, jadi memang itu salah satu mukjizat Al-Quran yang memang menjadi cikal bakal atau menjadi asal dari keilmuan kita, gitu ya, yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Tentunya banyak sekali ilmuwan muslimin yang memang mengambil gitu ya, memang menukil dari ayat-ayat Quran kemudian dikembangkan ke dalam ilmu pengetahuan. Ya. Ini contohnya. Oke. Ya, di surat Al-An'am ayat 125 kita bisa lihat ya. Saya teteh mau baca yang di Quran aja ya. Al-An'am itu surat ke-6 ya. Surat ke-6 ayat 125 ya. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu. Ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki Allah, yaj'al sadrahu, ya, yudilluhu, kesesatan, yaj'al sadrahu dayiqa harajan ka'annama yas'da'u fis sama. Yas'da'u fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah akan menjadikannya dadanya sesak, lagi sempit. Kadzalik, ya seolah-olah ya ja'alullahu rijsa, ia sedang mendaki langit. Ya. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Gitu ya. Jadi apa namanya, salah satu penemuan para pilot tentang semakin sesak dada mereka setiap kali mereka menambah ketinggian. Jadi kalau kita mendaki seperti kita naik gunung itu, semakin tinggi memang dada kita semakin sesak ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi penemuan itu ya kita dapatkan ya setelah kita mengetahui ilmu pengetahuan yang dalam Al-Quran ternyata sudah dituliskan gitu ya di waktu yang sangat jauh sebelumnya. Gitu. Ya. Kemudian ada juga pembuktian yang lain ya tentang Quran surat An-Nisa ayat 56. Kita baca dari sini berarti bisa ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar
Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat kami, kelak kami akan memasukkan mereka kepada nar. Nar itu neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Innallaha kana azizan hakiman. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tentang ini ya, tentang pusat perasa di kulit kita juga itu merupakan salah satu mukjizat atau keterangan yang ada dalam Al-Qur'an yang itu mendahului ilmu pengetahuan. Ya. Ya, itu ya. Jadi bahwa Al-Qur'an itu memang memberikan keilmuan kepada kita jauh sebelum ilmu itu bisa diteliti. Sehingga tentu ya Al-Qur'an itu memang bukan diciptakan oleh kita sebagai manusia. Kalau di pekan lalu Teta sudah menyampaikan bahwa dalam Al-Qur'an itu memang ditantang ya. Ya, apabila kamu masih ragu dengan Al-Qur'an, maka buatlah surah semisal Al-Qur'an. Kemudian di surat Fussilat ya, ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi pada diri mereka sendiri. Ya tadi ya, pada alat rasa kita, kemudian pada ketika kita naik gunung atau ketinggian yang lebih tinggi, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu, gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu ya 3 ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran, gitu ya. Nah, ya. Itu penjelasan tadi 3 ayat tentang Al-Quran yang menambah keilmuan kita tentang Al-Quran, yang bahwa Al-Quran itu memang Allah ciptakan untuk dibuktikan gitu ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang benar ya. Al-Quran nurhaq ya. Nah, insya Allah Tete akan menambahkan sedikit ya materi tentang hari ini ya. Jadi yang disampaikan dalam hadis ya. Ya, hadis dari Imam Ad-Darimi ya, juga meriwayatkan dari sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud ya, Rasulullah SAW bersabda ya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala la yu'adzaba qalba, tidak akan mengadab hati wa Al-Quran, yang sadar akan Al-Quran. Wa inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran, ma'dubahullah, adalah perjamuan Allah. Faman dakhala fi, dan barang siapa yang masuk di dalamnya, fahuwa amin. Ya, dan dia adalah aman. Wa man ahabbal Quran, jika dia mencintai Al-Quran, ya, Quran fal yubashir, maka ia bergembira. Ya. Kita baca hadis ini ya, terenyuh gitu ya, bahwa Allah itu insya Allah ya, Allah itu janjinya Allah tidak akan mengazab ya hati-hati yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Dan barang siapa yang ahabba itu mencintai ya, ahabba Quran, ahabal Quran ya, fal yabashir, maka dia bergembira gitu ya. Jadi sungguh ya Al-Quran itu sangat banyak, bukan sangat banyak ya, sangat kita butuhkan, sangat amat kita butuhkan ya. Kemudian
Ya, disampaikan apa ini dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqul Rabbu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, mang sagolahul Quran, barang siapa yang sagolahu itu sibuk ya, masyghul ya kata ini, syagolahu Quran, dzikri dan zikir ya seperti amaturat ya, istighfar gitu ya, an maslaati, sehingga tidak sempat mengajukan permohonan kepada Allah gitu ya, tidak sempat berdoa kepada Allah, a'taituhu afdhala ma u'tissailin, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama dari yang kau berikan kepada orang-orang yang memohon. Wa fadlu kulamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami wa fadlillahi ta'ala ala sa'iril khalqi. Adapun keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh perkataan adalah seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya. Jadi memang zikir yang paling utama adalah zikir Al-Quran ya. Karena kalaupun kita sampai ini ya, sampai tidak sempat berdoa kepada Allah, karena kita sibuk berpikir dan kita sibuk bertilawah bertilawah Al-Quran, maka Allah itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, insya Allah itu ya untuk hari ini. Ya, Teteh mau mengingatkan di waktu yang lalu kita juga membahas bahwa Al-Quran itu adalah best friend ya, teman terbaik kita, sehingga perlu sangat kita usahakan untuk kita dekati ya, sebagaimana kita kalau pengen punya teman yang sangat favorit atau sangat baik banget, kita dikenal sangat baik banget dan kita ingin menjadi salah satu sahabatnya, maka kita mengusahakan banyak hal gitu untuk menjadi sahabatnya gitu. Nah, dan begitu pula dengan kita yang ingin berusaha menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka ya lakukan segala sesuatu yang bisa membuat kita itu memang dekat dengan Al-Quran gitu ya. Ya. Bagus kalau dekat Al-Quran itu memang tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Insya Allah Yakti dari Teteh untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti Teteh akan sampaikan via WhatsApp. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita. Jazakumullah khairan katsir ala ihtimamikum wa khudurikum. Asallahu yu'tina sahlan wa baraka. Asallahu yu'tina istiqamah. Asallahu yu'tina husnul khatimah fima ba'ad. Wa asallahu asa yakunullah mustaqim ya, insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah. Insyaallah Yakfi dari Teteh. Jazakallah khairan katsir. Kita kembali lagi nanti insyaallah pekan depan secara offline. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.